mempresentasikan materi kami yang berjudul Standar Kompetensi Guru. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas etika profesi keguruan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Andes Nur Hasanah MPD. Sebelumnya, perkenalkan saya Intan Kusumawati dengan NIM 230402000058 dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dari Prodi PGM semester 2, nomor induk mahasiswa 23040. Hai, perkenalkan nama saya Ananda Dina Milenia, NIM 2304002000059, Program Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 2B. Perkenalkan, nama saya Frida Nur Amalia dengan NIM 2304020060. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang pengertian standar kompetensi guru, macam-macam kompetensi guru, dan hambatan-hambatan dalam kompetensi guru. Yang pertama adalah pengertian standar kompetensi. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata kompetensi berasal dari kata serapan bahasa Inggris yaitu competence, yang artinya kecakapan dan kemampuan. Menurut Mushaf, hakikat kompetensi adalah kekuatan mental dan fisik untuk melaksanakan tugas atau keterampilan yang dipelajari melalui latihan dan praktek. Sedangkan Mulia Isa juga menyebutkan bahwa kompetensi yaitu pengetahuan, pemahaman, kemampuan nilai, sikap, dan minat. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, kompetensi guru dapat dimaknai sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berwujud tindakan cerdas penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajarannya. Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa kompetensi adalah perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara menyeluruh membentuk kompetensi standar profesi guru yang mencakup pengajaran materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi, dan profesionalisme. Sedangkan standar kompetensi guru adalah beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran karakteristik guru yang dinilai kompeten secara profesional. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya mengenai standar kompetensi guru. Sebenarnya standar kompetensi guru itu adalah beberapa gabungan indikator yang dijadikan sebagai ukuran karakteristik guru itu kompeten atau tidak secara profesional. Nah, sebenarnya kompetensi guru itu merupakan perpaduan kemampuan antara kemampuan personal, kemampuan keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual. Nah, selanjutnya mengenai standar kompetensi guru sebenarnya memiliki 3 komponen. Yang pertama, pengelolaan pembelajaran. Yang kedua, pengembangan potensi. Dan yang ketiga adalah penguasaan akademik. Yang masing-masing dari komponen ini itu memiliki substansi dan indikator yang berbeda-beda. Nah, kali ini kita akan bahas satu persatu mulai dari komponen yang pertama, yaitu pengelolaan pembelajaran. Dalam komponen ini memiliki 4 substansi, diantaranya penyusunan rencana pembelajaran, yang kedua pelaksanaan interaksi belajar mengajar, yang ketiga penilaian prestasi belajar peserta didik, dan yang keempat adalah pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian belajar anak tersebut. Selanjutnya kita lanjut ke komponen yang nomor 2, yaitu pengembangan potensi. Di komponen ini hanya memiliki 1 substansi, yaitu pengembangan profesi yang berguna sebagai jenjang karir dari guru tersebut. Guru dapat mengikuti misalnya pelatihan iptek sesuai dengan jenjang karir, kemudian menemukan teknologi tepat guna, kemudian membuat alat peraga atau media, lalu menciptakan karya seni, mengikuti pelatihan yang terakreditasi, dan mengikuti pendidikan yang kualifikasi, sehingga guru tersebut itu karirnya berkembang sesuai dengan profesinya. Kita lanjut ke komponen yang nomor 3, yaitu ada penguasaan akademik.
Dalam komponen ini terdapat dua substansi. Yang pertama adalah pemahaman wawasan pendidikan dan yang kedua adalah penguasaan bahan kajian akademik. Yang indikatornya seperti memahami visi dan misi pendidikan, kemudian memahami struktur pengetahuan, kemudian yang ketiga memahami konsep pendidikan, dan yang keempat mengidentifikasi permasalahan umum dalam pendidikan. Nah, untuk teman-teman lebih jelasnya bisa sambil menyimak materi yang telah kita share melalui makalah ya. Selanjutnya yaitu macam-macam kompetensi keguruan. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan personal ataupun kepribadian yang mencerminkan seorang guru. Poin yang pertama yaitu harus menguasai karakteristik peserta didik, baik dari aspek fisik, moral, sosial, dan prinsip-prinsip perkembangan yang mendidik. Poin yang kedua yaitu memanfaatkan teknologi yang ada. Selanjutnya, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Kompetensi keguruan yang kedua ada kompetensi kepribadian. Sebagai seorang pendidik harus mencerminkan kepribadian yang baik dan berakhlak mulia bagi peserta didik. Kompetensi yang ketiga yaitu kompetensi sosial. Menurut Mulyasa, seorang guru harus memfungsikan dirinya sebagai makhluk sosial di masyarakat dan lingkungannya, sehingga mampu berkomunikasi secara efektif baik dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan wali peserta didik. Yang perlu dilakukan dalam kompetensi sosial antara lain yaitu harus bersifat inklusif, berkomunikasi secara efektif, empati, dan santun dengan sesama pendidik, orang tua, maupun masyarakat. Mampu beradaptasi di mana saja di tempat ia bertugas. Kompetensi selanjutnya yaitu kompetensi profesional. Kompetensi ini berkaitan dengan kompetensi penguasaan materi pembelajaran agar dapat membimbing peserta didik dan memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Kompetensi utama guru di bidang kompetensi profesional sebagai berikut. Yang pertama yaitu harus menguasai materi, konsep, pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. 2. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. Yang terakhir yaitu mengembangkan materi pembelajaran. Secara rinci, lokasi serta jenis hambatan atau masalah yang berhubungan dengan pembinaan mutu guru dan pengembangan kompetensi guru serta karirnya adalah: yang pertama, adanya pergeseran aspirasi masyarakat terhadap profesi guru. Hal ini berhubungan dengan banyaknya tawaran pekerjaan yang prospek ekonomisnya bagus, sedangkan profesi guru kurang menjanjikan kesejahteraan ekonomis yang sepadan dengan beban tugasnya. Yang kedua, sistem seleksi calon guru yang variatif, baik menyangkut ada tidaknya seleksi, jenis alat seleksi yang digunakan, maupun tinggi rendahnya standar kelulusannya. Yang ketiga, kualifikasi LPTK. Dalam bidang ini banyak faktor yang terkait, seperti kurikulum LPTK yang masih labil, kelengkapan fasilitas pendukung penyelenggaraan LPTK yang kurang memadai, keterbatasan narasumber yang sesuai dengan kebutuhan serta berbobot, dan masih banyak lagi. Dalam pembenahan mutu LPTK ini, wajarlah jika pemerintah mengalokasikan dana yang memadai untuk memberi subsidi LPTK swasta yang potensial. Yang keempat, lancar tidaknya proses penempatan tenaga pendidikan, khususnya guru. Kesesuaian antara tenaga guru yang tersedia dengan kebutuhan daerah kerja, baik jumlah maupun kualifikasi keahlian atau bidang studi. Lancar tidaknya mekanisme administrasi yang memberi jaminan hukum, hak, dan kewajiban para guru yang telah berdinas. Daya dukung pemuda setempat, khususnya untuk guru TK, SD, juga SMP di daerah terpencil, dan ada tidaknya motivasi kerja serta kesediaan mengabdi pada pendidikan bangsa yang tinggi dari antara para guru sendiri. Secara langsung atau tidak langsung, pasti berpengaruh terhadap pembinaan mutu guru atau pengembangan kompetensinya. Yang kelima, pendidikan guru dalam jabatan sangat diharapkan sumbangannya terhadap pembinaan mutu guru dan perkembangan kompetensinya. Yang terakhir, yang keenam, penilaian kerja guru, promosi pangkat, serta golongannya, dan penghargaan
jabatan. Kurang lebihnya kami meminta maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menambah wawasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.